Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar anak-anak? Insyaallah di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita ketemu kembali anak-anak di pelajaran seni budaya, masih di pertemuan yang ke-7. Kemarin kita di pertemuan ke-6. Materi yang sekarang tentang seni musik. Nah, masuk ke bab 2, tetap di bernyanyi unisono dan bernyanyi dua suara. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi pertemuan ke-7. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali tentang materi yang kemarin di pertemuan ke-6 tentang teknik vokal dan bernyanyi dua suara. Mungkin anak-anak masih ingat tentang beberapa teknik vokal organ suara manusia. Di antaranya adalah anak-anak ada rongga tenggorokan, kemudian ada selaput suara, dan yang terakhir adalah gigi atas dan gigi bawah. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat materi yang kemarin. Baik, untuk selanjutnya anak-anak, suara orang dewasa itu bisa dikelompokkan pada suara wanita dan suara pria. Contoh sebagai berikut. Suara wanita itu ada tinggi, namanya adalah soprano, ada sedang, mezzo, ada rendah, alto. Sedangkan untuk suara pria itu juga ada tinggi, namanya tingginya tenor, kemudian ada sedang, namanya bariton, ada rendah, namanya bassa. Kita harus bisa mengetahui tentang unsur-unsur teknik vokal. Yang pertama, pernapasan. Pada waktu menyanyi, vokal akan terbentuk dengan baik apabila mampu bernapas panjang. Pernapasan dapat diartikan sebagai proses untuk menghirup udara dari luar untuk mengambil oksigen dalam tubuh manusia. Nah, sekarang pernapasan itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, pernapasan dada. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan sebagai vokal. Yang kedua, pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini anak-anak kurang efektif untuk vokal. Karena apa? Karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang lurus, maka rongga dada perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Nah, sekarang teknik pernapasan pada saat menyanyi sangat berbeda anak-anak dengan teknik pernapasan biasa. Maka adanya perlu latihan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan latihan pernapasan dengan posisi duduk, berdiri maupun berbaring. Yang kedua, menarik nafas dengan disertai mereleksikan semua anggota tubuh. Yang ketiga, setelah mengalami posisi yang nyaman, maka pusatkan perhatian pada proses mengambil dan membuang napas. Yang keempat, mengambil napas dengan menggunakan hidung dan membuang napas dengan menggunakan hidung secara perlahan. Sikap badan. Seorang penyanyi juga dapat mempengaruhi vokal
dan dikeluarkan. Sikap badan yang baik dan benar adalah badan harus rileks sehingga tidak tegang. Nana. Yang ketiga, membentuk suara yang lentur. Untuk menghindari pita suara menjadi tegang dan kaku, maka setiap latihan menyanyi harus diawali dengan pernapasan terlebih dahulu. Yang keempat, artikulasi. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Yang kelima, resonansi. Resonansi adalah fenomena yang ada sangkut pautnya dengan banyaknya rongga dalam tubuh manusia. Yang keenam, intonasi. Intonasi adalah nana tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Berikutnya yang ketujuh adalah frasering. Frasering adalah pemenggalan kalimat musik menjadi bagian-bagian yang lebih pendek tetapi tetap mempunyai kesatuan arti. Dan yang kedelapan, anak-anak, ekspresi. Ekspresi adalah membawakan lagu dengan baik dari suatu ciptaan sesuai dengan jiwa lagu tersebut. Nah, sekarang kita harus tahu tentang bentuk musik vokal. Macam-macamnya, diantaranya adalah 1. Solo vokal. Bentuk penyajian musik yang dilakukan hanya oleh satu orang penyanyi saja. Nah, yang kedua, duet. Duet itu apa? Bentuk penyajian musik yang dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan melodi yang berbeda. Dan yang ketiga, trio. Trio itu apa? Bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan 3 orang yang masing-masing memiliki melodi yang berbeda. Dan yang keempat, kuartet. Apa itu? Bentuk penyajian musik yang dilakukan 4 orang yang melodinya berbeda. Dan yang kelima adalah vokal group. Apa itu? Vokal group bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan paling sedikit oleh 4 orang dengan harmoni 4 suara dan diiringi musik pengiring. Dan yang keenam, paduan suara. Apa itu? Bentuk terbesar dari penyajian musik vokal karena dapat dilakukan minimal 15 orang yang biasanya dibagi menjadi 4 suara. Dan yang ketujuh adalah unisono. Apa itu unisono? Suatu bentuk penyajian yang semua anggota menyajikan melodi yang sama dari awal sampai akhir lagu. Nah, sekarang tentang bernyanyi 2 suara. Apa itu bernyanyi 2 suara? Istilah bernyanyi 2 suara adalah menyanyikan lagu dengan suara lebih dari satu jenis vokal berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, anak-anak. Yang pertama, vokal sopran. Apa itu? Suara satu berperan sebagai pembawa melodi lagu. Yang kedua adalah vokal alto. Apa itu? Suara 2 dinyanyikan dengan cara mengambil harmoni lebih rendah daripada suara 1. Dan yang ketiga adalah vokal tenor, yang artinya suara 3 dinyanyikan dengan cara mengambil harmoni tinggi rendah daripada suara 1. Sedangkan yang keempat adalah vokal bass, yaitu suara 4 dinyanyikan dengan cara mendobel suara 1 oktav lebih rendah atau dengan nada yang sama tetapi dengan register suara pria lebih rendah 1 oktav dari suara wanita pada nada yang sama. Itu anak-anak tentang
jenis vokal dalam bernyanyi dua suara. Setelah anak-anak sudah memahami materi yang telah kami sampaikan, kita pelajari bersama, maka ini ada tugas buat anak-anak. Yang pertama, tugas buat anak-anak adalah merangkum materi yang barusan kita pelajari. Yang kedua ini anak-anak harus menyaksikan di sebuah pertunjukan musik, terutama anak-anak bisa lihat di televisi ataupun lihat di YouTube ataupun di internet anak-anak. Nah, apa yang harus kalian kerjakan? Yang pertama yang kalian isi adalah tempat pertunjukan yang kamu lihat. Tempat pertunjukannya di mana? Kalau di tentu adalah di RCTI, berarti di gedung RCTI. Kemudian waktu pertunjukan, waktunya kapan kalian lihat itu, kamu lihat di siarannya itu kapan. Kemudian tujuan pertunjukan, tujuannya untuk apa? Kemudian jenis penyajian musiknya itu apa? Yang kelima adalah apresiasinya. Nah, seperti biasa anak-anak, tugas saya tunggu sampai hari Sabtu, dan jangan lupa hasilnya difoto dan dikirim ke via WA nomor ini. Nah, terima kasih anak-anak. Sekali lagi saya ingin jangan lupa untuk berdoa dan mendoakan orang tua kalian. Mudah-mudahan kedua orang tua kalian semuanya selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberi kesehatan. Demikian ayat Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.